Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang berpengaruh dalam dunia keilmuan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini Ustaz kita di hari 22. Tidak lama lagi kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini. Pada episode hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang sebuah tema yang pastinya akan menambah wawasan tentang penyucian diri atau pemurnian jiwa dalam konteks tasawuf dan tazkiyatun nafs sebagai upaya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat negatif dan mengembangkan sifat yang lebih baik dan mulia. Kami akan menjelajahi konsep tazkiyatun nafs dari sudut pandang tasawuf modern, memperkaya pemahaman tentang perjalanan spiritual dan transformasi pribadi. Ketika kita mengulas tentang konsep yang berbeda, kita menemukan tazkiyatun nafs sebagai perilaku yang menggarisbawahi proses pembersihan diri dengan mendalam. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan jiwa, hawa nafsu, mengelola emosi, dan memperbaiki karakter secara individu. Di sisi lain, tasawuf membuka jendela ke dalam dunia yang lebih dalam, di mana ia tidak hanya sebagai ilmu tetapi juga sebagai perjalanan spiritual yang memfokuskan diri pada pencarian kebenaran dan hubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Tasawuf mengajarkan tentang mencapai kesadaran yang lebih tinggi, menemukan makna yang mendalam dalam kehidupan, dan menyucikan hati dari segala ketidakmurnian. Dengan demikian, sementara tazkiyatun nafs mengeksplorasi aspek-aspek pembersihan diri bersifat individual, tasawuf membawa kita pada perjalanan yang mengarah kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan hubungan dengan yang ilahi. Nah, sebelum masuk di topik intinya Postas, saya mau bertanya, apa sih itu tazkiyatun nafs dalam konsep tasawuf modern? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Bercerita tentang tazkiyatun nafs dalam konteks tasawuf, itu bisa mungkin diibaratkan atau dibandingkan dengan kajian fikih misalnya, bahwa ketika fikih itu mau melaksanakan syariah maka perlu ada namanya pembersihan lahiriah yang dikenal dengan taharah, baik itu mandi maupun berwudu dan lain-lain sebagainya. Dalam konten tasawuf ini adalah bagaimana mensucikan jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan tazkiyah, yang mana tazkiyah itu banyak sekali tingkatannya, termasuk dalam hal ini adalah pertobatan. Ya, itu sekira itu. Bagaimana sih individual bisa mengembangkan kualitas diri seperti kesabaran, ketekunan, dan pengendalian diri melalui praktik tazkiyatun nafs? Pertama mungkin saya sampaikan bahwa biasa kita itu ada perbandingan makhluk antara malaikat, jin, dan manusia, yang mana asalnya itu semua berbeda. Tapi ada hal yang menarik tentang perbedaan antara jin dan manusia, tentang penggunaan akal. Karena jin itu dari api sehingga akalnya itu tidak seperti pengaplikasian akal malaikat dengan akal manusia yang cenderung dinamis dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanannya itu kadangkala memang manusia itu karena dia ada nafsunya, dan nafsu ini penting sebenarnya adanya, karena nafsu inilah yang mempengaruhi manusia untuk berbuat, baik itu perbuatan baik maupun buruk sekalipun, itu adalah nafsu. Nah, inilah yang perlu dikendalikan. Salah satu wujud pengendalian tazkiyatun nafs itu dalam konsep kesabaran itu adalah puasa. Rasulullah SAW menjelaskan asyamu nisfus sabar, bahwa orang-orang yang berpuasa itu telah mengantongi atau memiliki separuh dari kesabaran itu sendiri.
Dan kesabaran ini juga berbeda dengan cuek, ya, cuek. Ya, sabar itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah sabar dan juga kadangkala menggunakan istabir, yang mana sabar itu lebih cenderung menghalangi diri, membingkai atau memperisai diri untuk misalnya kalau berpuasa tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan dengan antara suami dan istri, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri untuk tidak marah misalnya, berbohong. Tapi kalau istabir itu lebih banyak larinya ke ketekunan. Ketekunan misalnya, kesabaran itu bukan hanya menjaga diri, tapi bagaimana dia tekun dan istiqamah melaksanakan suatu kebaikan seperti itu. Ini Ustaz. Terus ini Ustaz, mengapa sih pengembangan kesadaran diri dan pelayanan masyarakat menjadi penting dalam konteks tazkiyatun nafs menurut perspektif tasawuf modern? Iya, karena eh, tadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa keberadaan nafs atau jiwa ya, keinginan yang begitu bergejolak itu sangat diperlukan dalam kehidupan, tapi kadangkala kalau dia tidak terkontrol itu bisa mempengaruhi. Manakala misalnya, karena sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh itu harus kita tahu dulu tingkatan atau karakteristik nafsu itu sendiri, ya, jiwa. Ada 7 bentuk jiwa, tingkatan jiwa, mulai dari misalnya nafsul amarah yang cenderung mengajak ke kemaksiatan, ya tidak pernah mengajak kebaikan. Berikutnya ada namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu dia menyadari bahwa itu baik, tapi dia belum bisa dia mengendalikan diri untuk ke situ. Kadangkala dia berbuat maksiat misalnya. Mungkin di antara kita juga seperti itu. Dan ada juga tingkatan ketiga itu namanya mulhamah. Mulhamah itu dia sudah menyadari bahwa ini sifat terpuji dan dia sudah tahu bahwa betapa bahayanya riya, sum'ah misalnya. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari itu. Ya, dia tidak bisa melepaskan dari situ. Tingkatan berikutnya yang keempat itu namanya mutmainnah. Mutmainnah itu dia sudah mengaplikasikan nilai-nilai terpuji asmaul husna dalam kehidupannya, tapi kadangkala dia tidak bisa melepaskan diri dari keinginan untuk mempermaklumkan diri misalnya, keinginan diri untuk memimpin, menguasai atau memberitahukan kepada orang lain. Di atasnya lagi itu ada namanya radia, ya, nafsu radia. Itu sudah dalam posisi menguasai kepanaan, masuk kepanaan, dari dia sudah melihat dirinya, dia sudah larut hampir menyatu dengan sifat-sifat Allah, tapi kadangkala dia masih melihat dirinya, ya seperti itu. Dan yang tingkatan yang keenam itu namanya mardiyah, ya, mardiyah itu sudah menyatu itu. Dan nafsu yang terakhir itu adalah nafsul kamilah. Inilah yang nanti akan kembali mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting karena baik buruknya sikap seseorang itu amat tergantung dengan tadi seberapa takaran nafsu itu yang ada dalam jiwanya itu. Dan kembali saya merespek bahwa sabar misalnya, itu sabar perlu dimiliki oleh manusia, orang perlu dimiliki. Baik dalam beraktivitas itu sangat perlu. Karena sabar itu diistilahkan oleh ulama, kalau misalnya dia dibandingkan dengan manusia, maka sabar itu adalah kepalanya perilaku. Ya, kita tahu misalnya kalau manusia tidak punya kepala, ya bukan manusia namanya. Begitu juga ketika orang tidak memiliki kesabaran dalam jiwanya, berarti orang itu sebenarnya tidak dianggap berperilaku baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh agama kita. Saya kira itu penting sekali adanya ini tadi pentazkiyah, ya, tazkiyatun nafs. Apa sih Ustaz praktek-praktek yang dilakukan dalam tazkiyatun nafs menurut sudut pandang tasawuf modern?
Ya, setelah kita tahu misalnya tadi karakter, ya karakter karena dari 7 karakter nafsu itu, ya tadi mulai dari amarah sampai kamilah, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu kan cuma 3 itu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyah al-mardiyah. Pada huli fi ibadi wal jannati, itu begitu dia masuk dalam surga itu sudah masuk dalam kelompok apa namanya itu nafs kamilah itu. Nah, ini tadi dalam hal mentazkiyah ya, karena tazkiyah itu dalam ilmu tasawuf itu kan ada 2 cara, itu ada 2 metode, ada namanya tarkiyah, ada namanya tazkiyah. Kalau tazkiyah itu bagaimana mensucikan orang, menghindarkan orang dari sifat tercela. Dia tidak terpuji, membersihkan jiwanya dari sifat terpuji. Tapi kalau tarkiyah bagaimana meningkatkan makam atau posisinya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam metode tazkiyah ini paling tidak ada 5 cara. Misalnya pertama itu mengidentifikasi tadi posisi di mana kita dalam 7 karakter itu, ya 7 karakter itu. Apakah masih di kelompok 3 atau sudah masuk di kelompok 4 ke atas itu? Itu nanti itu pertama dulu. Baru setelah tahu itu kita melakukan pertobatan. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya dekat dengan kita, tapi kita lah selalu menjauh, dijauhkan oleh nafsu kita. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa nafsu itu menjauhkan kita, kita berusaha untuk bagaimana kita kembali dengan cara bertobat. Ya, tentu tingkatan ketiga misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang keempat misalnya kita melakukan metode banyak belajar, ya menghadiri majelis-majelis taklim supaya memperkaya diri. Karena dalam pentazkiyah ini, pembersihan jiwa ini perlu ada ilmunya tertentu juga. Bagaimana metodenya dan lain sebagainya. Yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah bertawakal dengan cara berdoa itu. Itu yang perlu juga. Kita tidak boleh melupakan itu. Ya usaha maksimal tapi sisanya itu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa, usaha dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terus nih Ustaz, tasawuf modern kan penyucian diri. Terus kalau tasawuf modern itu bertentangan dengan adat tradisi setempat itu bagaimana? Bagaimana cara mengatasinya itu Pak Ustaz? Iya, harus memang diperhatikan dulu. Ini kan sebenarnya dilihat dulu apakah perilakunya bertentangan atau niatnya bertentangan dengan perilaku itu. Kalau misalnya substansinya dia bertentangan, maka dia perlu ada pertobatan dan bagaimana dia mengislamisasi misalnya ya ada kebiasaan itu. Tapi kalau misalnya perilakunya bertentangan itu kan lain masalahnya itu. Misalnya contoh mungkin ya banyak lah misalnya tradisi katakanlah maulid ya, maulid itu kan sebenarnya mungkin yang dipertentangkan itu mungkin substansi anunya itu perilakunya itu ya, karena substansinya maulid itu kan bergembira karena lahirnya Rasulullah, itu tidak bisa dipertentangkan itu. Masa orang lahir Rasulullah tidak bahagia? Cuma kalau dimodifikasi masuk ke adat istiadat itu banyak nih caranya. Ada yang mungkin berhura-hura, ada yang berlebih-lebihan apa dan lain sebagainya. Tapi intinya itu, makanya biasa bahasa mereka, apakah salahnya? Apakah salahnya misalnya? Nah, kita ini bergembira, euforia. Cuma masalahnya itu bergembira juga kan ada juga batasannya, itu menjadi masalah kadang-kadang. Saya kira itu. Terus bagaimana sih pendekatan tasawuf modern menawarkan solusi atau strategi untuk menghadapi dilema-dilema spiritual, psikologis yang muncul dalam era teknologi sekarang ini, Proses? Iya, tentu pertama itu kembali ke membersihkan niat ya. Kembali ke niat. Membersihkan jiwa.
dan kita berjalan di dalam koridor masing-masing. Jangan mudah misalnya berburuk sangka. Tapi selalu kita melihat diri kita lah yang paling hina. Paling hina. Mohon maaf, mungkin tidak apa-apa saya cerita. Saya cerita ya. Iya, Bos. Jadi ada seorang santri itu sudah tamat di sekolahnya. Sudah tamat. Dia datang ke kiainya. Minta ijazahnya. Dia minta ijazahnya. Kiainya mengatakan masih ada ujian terakhir. Kalau kau sudah lolos di ujian terakhir ini, maka kau bisa mengambil ijazahmu pulang ke rumahmu. Lalu sang santri ini minta kepada gurunya, tentunya Pak Kiai, mengatakan, apa Kiai? Dia mengatakan, ada karung di gudang, pergi ambil karung, baru pulang ke rumahmu, carikan saya makhluk yang paling hina. Yang paling hina. Nah, dalam perjalanannya itu dia mendapati anjing yang ya kita tahu anjing itu kalau sepintas kan tidak ada gunanya sebenarnya, dilihat ya, karena biasa kalau salat maghrib menggonggong, orang lagi pergi salat digonggongnya apa dan lain sebagainya. Kata, oh ini yang tidak ada gunanya. Dia mau tangkap tapi dia berhenti. Siapa tahu ini saya salah menangkap. Itu anjing memang dia bisa berbuat seperti itu karena memang bukan manusia, binatang dia. Iya. Ada pola pikir. Iya, ada pola pikirnya. Begitu dia berjalan lagi, dia mendapat singgah lagi di warung. Dia ada anak remaja lah. Ada anak remaja yang lewat di depannya. Naik motor, mungkin kayak seperti kita itu yang dia gas itu tidak beraturan itu. Ya, tidak beraturan. Sehingga dia tanya, sang penjual mengatakan, kenapa itu belah itu nih mengganggu terus itu? Kalau orang salat maghrib itu tambah besar lagi suara anunya itu, motornya itu, dia begitu bilang, ini orang yang paling hina dan tidak ada gunanya. Ya, dia mau tangkap itu, kasih masuk di karung. Tapi dia berpikir, jangan-jangan dia ini berbuat begitu karena dia belum mendapat hidayah. Takutnya dia nanti mendapat hidayah malah justru lebih baik dari yang saya sangkakan. Maka besoknya itu pulanglah murid itu. Bercerita sama gurunya, mengatakan begini dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan gurunya, jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, sang murid mengatakan kesimpulannya, Pak Kiai, sayalah orang yang paling hina. Sayalah hamba yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Langsung mengatakan di peluk sama kiainya, bilang, kau lulus. Itulah jalan yang terbaik, di mana kita selalu menganggap diri tak hina. Karena ketika kita menganggap diri tak hebat, pasti di situ muncul jiwa kita sudah mulai kotor. Ya. Termasuk dalam hal tadi itu era digitalisasi ya. Digitalisasi itu ada kan ayat itu dalam surah apa itu? Al-Hasr ya. Inja akum pasikum binaba'im fatabayyanu. Itu yang perlu sekali menjadi frame bagi kita itu. Jangan selalu kita men-share hanya karena kita melihat itu menguntungkan. Nah, inilah yang menjadi masalah. Berbicara tentang untung rugi di situ nafsu sudah menguasai kita sebenarnya. Nanti kita bebas dari pengaruh nafsu itu ketika kita berbicara tentang manfaat agama. Baru di situ ikhlas. Makanya pernah ada orang bertanya, kenapa itu ulama? Ungkapan ulama itu jauh lebih membekas dibandingkan ungkapan kita ini. Iya. Jawabannya sang ulama mengatakan, ya ulama itu kalau bicara, dia itu berbicara semata untuk bagaimana dia memuliakan Islam. Tapi kalau kita ini berbicara bagaimana kita supaya dianggap, jagonya tahu ini bicara. Gitu. Sehingga dia tidak ada keikhlasan di situ karena dia masih dikuasai oleh nafsu dan keinginannya untuk dipuji oleh sesama makhluk itu sendiri. Sekira. Terus bagaimana sih konsep tazkiyatun nafs dalam tasawuf modern dalam membantu seseorang seperti menghadapi stres, tekanan sehari-hari dalam pekerjaannya, tuntutan dan hubungan interpersonal antara hidup? Iya, tentu tadi begitu bahwa
kita ini sebenarnya kan imannya itu yang kus yazid wa yang kus. Kadangkala naik dan kadangkala turun. Nah, itulah mempengaruhi masuk keluarnya hidayah. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa kita itu selalu menerima hidayah. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang tidak berkenan oleh diri kita, lebih baik kita mendoakan. Jangan kita langsung merubah, teriak-teriak dan apa dan lain sebagainya, karena teriakan kita itu tidak bisa merubah, karena itu wewenang Allah itu untuk memberikan hidayah. Sebagaimana dijelaskan, innallaha yahdi may yasha, innallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ketika Rasulullah SAW menangisi pamannya Abu Talib karena tidak sempat beliau mendengarkan pengakuan keislamannya di depannya, di telinganya, di situ menangis, Allah menurunkan ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah itu kamu itu tidak mampu memberikan hidayah, penyegaran kepada orang, tapi Allah lah yang memberikan jalan atas apa yang Dia kehendaki. Termasuk dalam hal bertobat. Bertobat juga itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni hambanya yang Dia mau. Dan Allah juga mengazab hambanya yang Dia mau. Memaunya Allah. Makanya ketika Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiya Mesir, itu ditanya, apakah setelah saya beristighfar, ya dalam hal ini beristighfar itu, saya diampuni oleh Allah? Dengan spontan Rabi'atul Adawiyah mengatakan, tidak, kau tidak diampuni oleh Allah. Ya, kenapa kau mengatur Allah? Ya. Jadi, tapi ketahuilah bahwa ketika kamu diberikan keinginan untuk beristighfar, maka disitulah sebenarnya Allah menghendaki kamu itu memanfaatkan istighfar itu, karena Allah memberikan jalan untuk kau diterima tobatmu. Jadi bukan tobat karena kita bertobat Allah menerima tobat, bukan. Tapi Allah memberikan dulu hidayah untuk kita bertobat. Dengan diberikannya kita hidayah untuk bertobat, maka di situ berpulang besar Allah menerimanya, karena Dialah yang memberikan kita petunjuk untuk bertobat. Sama juga dengan doa, begitu juga. Doa itu tidak mempengaruhi sebenarnya keputusan Allah. Tapi ketika Allah memberikan keinginan kita untuk berdoa kepadanya, sebenarnya Allah itu di situ sudah memberikan isyarat untuk merubah keputusannya atas kehendaknya sendiri, memberikan orang untuk berdoa itu. Ya tidak bisa kalau misalnya mau tak baik, tidak bisa itu. Gampangnya itu orang kalau misalnya maunya berdoa sama hari ini besok pitobat, ya cocok. Ya, gitu. Jadi begitu juga dalam hal melihat situasi dengan sesama. Jangan kita yang terlalu jauh. Kita mendoakan, mungkin kita nasihati ya, karena misalnya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadi, fa in lam tastati fa bi lisani, wa in lam tastati fa bi qalbi, dzalika da'ful iman. Melihat sesuatu kemungkaran atau ketidaksesuaian perbuatan itu dengan agama, maka robalah dengan kekuasaanmu. Ya punya uang, buatkan sekolah. Punya kekuasaan organisasi, buatkan organisasi untuk bagaimana mengajarkan orang itu. Kalau tidak, ya nasihati saja semampumu. Kalau tidak, doakan. Itulah selemah-lemahnya iman. Karena doa itu adalah tidak ada modalnya. Itu yang jadi masalah, sehingga dikatakan bahwa itu serendah-rendahnya karakter keimanan. Kira itu. Terus bagaimana sih pendekatan tasawuf modern untuk mengintegrasikan konsep tazkiyatun nafs dalam upaya menciptakan keseimbangan antara tuntutan dunia materi dan pencarian makna spiritual dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustaz? Ya, ini yang perlu dipahami lebih awal adalah bahwa semua yang kita cari, semua yang kita cintai, yang kita miliki di depan mata kita itu sebenarnya bukan milik kita. Itu yang perlu dulu dipahami dulu. Nah, ketika milik Allah itu diamanahkan ke kita, itu muncul lagi persoalan berikutnya yang harus kita pahami, bahwa keberadaan amanah ini akan dimintai nanti pertanggungjawaban. Itu yang perlu sehingga ketika misalnya kita berusaha dan tidak sesuai dengan harapan hasilnya,
Maka di situ kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena lagi tadi itu bahwa boleh jadi kita tidak sesuai harapan tak, karena memang usaha kita itu dari diri kita sendiri, bukan dari petunjuk Allah. Karena itu tadi bahwa rezeki Allah itu sebenarnya bukan dipengaruhi langsung oleh perbuatan manusia, bukan pekerja manusia. Tapi itu tadi dibalik. Ketika Allah mau menyalurkan rezekinya, maka disitulah Allah memberikan petunjuk kepada hambanya untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan yang layak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Ya. Terus ini Ustaz, bagaimana individu bisa mengembangkan kualitas dirinya? Seperti kesabarannya dan dunia penuh dengan gangguan dan godaannya. Ya, itu tadi mengembangkan diri itu tentu pertama kita harus dulu itu tadi yang konsep tasawuf yang tarkiyah itu. Ya, tarkiyah. Kita tentu step by step untuk bagaimana memposisikan diri dalam hal berubudiyah. Imam Ghazali mengatakan bahwa setiap hamba itu ketika melaksanakan aktivitas, khususnya ibadah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada saja gangguan. Baik itu gangguan dunia, gangguan misalnya dari setan, dari hawa nafsunya sendiri. Sehingga kita perlu selalu minta petunjuk dengan catatan bahwa kita harus juga tahu diri. Kita dulu melaksanakan kewajiban baru meminta. Iya. Dan untuk meminta itu tentu kewajiban kita itu kan pertama itu kan istighfar. Istighfar dulu. Karena kenapa? Bukan berarti ya istighfar. Istighfar karena selama ini mungkin kalau kita tidak minta ya kita merasa tidak perlu. Ya. Padahal sebenarnya selamanya kita tidak ada satu detik pun kita tidak perlu. Cuma kadangkala yang kita alami itu kita tidak sadari bahwa itu adalah pemberian Allah. Itu yang jadi masalah. Makanya ketika misalnya ada keinginan tak lagi lebih di atas lagi dan kita tidak miliki, di situ baru kita menyadari untuk minta. Makanya meminta itu, berdoa itu lebih awal kita istighfar dulu, menyadari bahwa betapa jangankan yang kita miliki, diri kita sendiri sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Sehingga dalam hal mengasah potensi itu perlu mengetahui potensi diri dulu, ya. Dan tahu diri dulu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana batasan-batasan kita dalam berperilaku dan di mana letak kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah misalnya selama ini kita melampaui batasan, kita terlalu jauh mengintervensi apa yang menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu. Terus ini Ustaz, mungkin pertanyaan pribadi. Di contoh di lingkungan saya nih, ada seorang ini laki-laki, tapi berdoa dan sholat itu hanya untuk niat spontan saja. Bagaimana sih pendapatnya Pak Ustaz tentang itu? Maksudnya niat spontan. Tinggi sholat, tapi niatnya itu berdoa, setelah itu sudah tidak sholat lagi. Bagaimana pendapatnya Pak Ustaz itu? Iya. Iya, ini yang perlu memang harus disadarkan bahwa tapi kan salat ini kan sebenarnya yang harus disadarkan itu bahwa salat itu kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan. Tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang bukan kebutuhan kita. Nah, kenapa orang bolong-bolong salatnya? Ya. Karena dia anggap bahwa salat itu keinginan. Padahal salat itu kebutuhan. Ketika salat kebutuhan, maka pasti tidak ada orang yang mau berhenti untuk salat. Pasti. Tapi ketika keinginan ya kalau mau ya salat, kalau tidak ya tidak salat. Itu yang dasarnya dulu itu. Jadi karena niatnya memang sudah nawetunya, pemahamannya masih ya belum benar ya sepenuhnya.
Karena masih dianggap bahwa salat itu adalah keinginan. Ya hanya karena waktu luang, lagi tidak ada kerjaannya. Padahal salat itu sebenarnya kebutuhan. Karena disitulah kunci dan disitulah media untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdialog langsung. Salat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah melalui media berdialog dengan Allah dan melalui tadi itu menghindarkan diri untuk berbuat maksiat dan bagaimana tekun untuk melaksanakan amar ma'ruf itu dengan cara istabir itu tadi, dengan kesabaran itu. Nah, Ya. ke sesi tanya jawabnya Pak Ustaz. Iya, boleh. Oke, terima kasih pada hari ini perhatiannya. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab 3 pertanyaan untuk pada hari ini. Oh, ya, iya Pak. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di judul binar ini ada kata atau kalimat tasawuf modern. Iya Pak. Adakah istilah lain? Apakah ada istilah sebelum tasawuf modern itu? Apakah tasawuf kuno atau apa? Apa perbedaannya itu, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, tolonglah dijelaskan atau apa pengertian makrifat dalam tasawuf? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa diulang sedikit lagi Pak, agak kurang jelas. Yang kedua tadi. Yang keduanya Pak. Oh, yang kedua, apa ini maksud makrifat dalam tasawuf? Oh iya. Ya, makasih banyak. Pertama, sebenarnya istilah tasawuf modern dengan tasawuf apa ya? Nggak ada memang, nggak ada istilah tasawuf bahwa tasawuf kuno atau tasawuf salafi, nggak ada. Bahkan kadang-kala kita mengatakan bahwa jadi yang pertama mungkin mendefinisikan, memahamkan kepada kita itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Meskipun Nabi dan sahabatnya itu bertasawuf sebenarnya, tapi belum terpilah-pilah di situ. Ya, karena begini, tasawuf itu kan bercerita tentang tauhid, tentang hakikat. Sementara kalau syariah itu kan bercerita tentang yang kelihatan itu, salat. Tapi tasawuf itu bercerita bagaimana dengan khusyuk, bagaimana dengan konsentrasi. Itu isinya. Jadi Nabi melaksanakannya, tapi dia tidak memberi nama. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya tasawuf modern itu lebih banyak dipahami bahwa perilaku di era modern ini dalam hal bertasawuf itu, berhakikat itu, karena tasawuf itu kan ada hakikat, tarekat, ma'rifah, pada lain sebagainya itu. Kalau pandangan tasawuf itu dalam perjalanan Isra Mi'raj itu kan, ya kalau Isra itu kan perjalanan syariah dia katakan, karena dia rata. Syariah itu tidak pernah ditambah dan tidak pernah dikurangi. Misalnya salat, tidak pernah itu salat menjadi 6 waktunya, tidak pernah. Itu syariat itu. Tapi tauhid itu naik, meningkat dia, naik dia. Misalnya dari Masjid Aqsa naik ke langit itu namanya perjalanan tarekat. Langit ke langit itu perjalanan hakikat. Langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha itu perjalanan ma'rifah. Dari ke atas itu perjalanan rahasia. Gitu. Nah, ma'rifah itu dalam konteks tasawuf itu yang pertama memproklamirkan itu adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang populer itu dengan istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu didasari oleh statement
ulama sufi yang mengatakan bahwa awwalu dinu ma'rifatullah, bahwa dasar agama Islam itu adalah memahami Allah, memahami Allah, sifat-sifat Allah itu. Ya, ma'rifatullah. Dan ada juga ungkapan begini bahwa di dalam jiwa kalian itu ada manifestasi dari sifat-sifat Allah itu. Ya, makanya kita tentu tidak bisa memahami Allah, makrifah, memahami dengan jelas Allah ketika kita tidak memahami dulu diri kita sebagai hamba. Ketika kita memahami diri kita sebagai hamba, maka disitulah kita sudah mengetahui bahwa karena saya hamba, maka ada yang saya sembah. Karena saya ini penyembah, maka ada yang harus saya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama tentang makrifat itu. Itulah sebabnya sehingga begini, untuk mendalami makrifat itu harus lebih banyak memahami diri kita dulu sendiri. Karena itu tadi manifestasi sifat Allah itu, sifat mulia Allah itu ada sebenarnya dalam diri kita. Dan di alam semesta ini ada. Nah, makanya kan pernah saya sampaikan di sini, pernah ada orang, ya saya anukan sedikit dialog. Ada sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan, Sayyidina Abi Thalib, ya Khalifah, yang manakah itu orang baik? Salatnya rajin tapi akhlaknya jelek, atau akhlaknya baik tapi dia malas salat? Jadi Sayyidina Ali menjawab begini, orang yang rajin salat boleh jadi dia dapat berkah sehingga membuat akhlaknya baik. Begitu juga orang yang akhlaknya baik, boleh jadi dia mendapat hidayah sehingga dia bisa menjadi rajin salat. Justru yang celaka itu adalah orang yang sibuk melihat orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, inilah yang tentangannya makrifat. Bagaimana bisa memakrifati Allah sementara dia disibukkan hanya melihat orang lain tanpa melihat dirinya. Makanya untuk mendalami makrifat itu, kata Imam Al-Basri itu harus lebih banyak termenung, tafakur, memikirkan apa yang ada dalam dirinya itu. Dalam dirinya itu. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini akrabu min habalil wa'id. Saya itu lebih dekat daripada urat nadimu. Itu kan, itu yang bagaimana bukan? Sebenarnya kayak ini sebenarnya dan lain sebagainya. Jadi itu makrifat itu ya mengetahui tingkatan, tapi bukan bagaimana menjelaskannya ya. Karena tentu memahami, mengetahui Allah itu tidak seperti mengetahui ciptaan Allah. Tapi Allah itu ada termanifestasi kekuasaannya itu dalam ciptaannya itu. Ya, misalnya bahwa Allah itu perlu diketahui tunggal. Tidak ada duanya. Allah itu tidak berbilang, tidak boleh kita mengatakan Allah itu satu. Karena satu itu bisa banyak. Misalnya satu kompi, satu regu, satu organisasi, satu lusin, ya satu pasang. Itu lebih dari satu. Tapi kalau Allah tunggal, salah satu cara itu kita lihat alam ini. Kita harus sehari-harinya saja. Misalnya Pak Dirut misalnya, Pak Dirut. Kan bisa kita lihatnya tuh. Kira-kira bagaimana kalau dua direktur utama itu ditonasa? Iya, satu bilang berhenti dulu memproduksi, pusing direktur produksi, dan mengatakan harus memproduksi karena itu tuntutan direktur pemasaran apa dan lain sebagainya. Ya, termasuk masalah hujan itu. Kalau ada Tuhan tidak mau hujan, ada yang mau hujan, kan kacau itu dunia itu. Itu salah satu bahwa ma'rifatullah itu ada dalam di lingkungan kita ini sebenarnya untuk memahami itu dalam keseharian kita. Saya kira itu. Ya, saya mohon maaf, saya meminjam bahwa tidak ada satu pun jawaban yang tidak bisa saya jawab, termasuk dalam hal mengatakan saya tidak bisa menjawabnya. Itu istilahnya Pak Quraisy itu. Jadi kalau ada jawaban, semua akan saya jawab, termasuk ketika saya mengatakan saya tidak tahu jawabannya.
Makasih. Baik, ada tambahan Pak atau tambah pernyataan kedua lagi pertanyaannya? Ya, terima kasih Ustadz. Ya, jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana tanggapannya Ustadz terkait sufi wanita ya, Rabiatul Adawiyah itu yang kemudian tidak menikah karena kecintaannya kepada Allah. Ya. Sehingga ini yang banyak diikuti sama jomblo-jomblowati mungkin ya, sama jombloan sekarang yang belum menikah sampai sekarang. Padahal dia sebenarnya mampu ya. Kemudian yang kedua terkait tingkatan-tingkatan tasawuf, sebenarnya mungkin bisa digambarkan Ustaz, apakah mungkin ada batasan-batasannya seseorang misalnya dia sudah dalam level ma'rifat mungkin, atau mungkin sampai ke tingkatan mahabbah ya, atau mungkin nanti akan berjalan sendirinya seiring keimanan yang kemudian bertambah gitu Ustaz, atau seperti apa? Iya, terima kasih. Pertanyaan pertamanya Pak, bisa diulang pertanyaan pertama? Agak berdengung. Ya, bagaimana tanggapannya Ustaz terkait adanya sufi wanita ya, itu yang tidak menikah karena dia takut jangan sampai karena dia menikah itu kemudian kecintaannya kepada Allah itu kemudian berkurang. Ya, terima kasih. Iya, kasih Pak. Saya menjawab dulu pertanyaan yang kedua. Apa tadi yang kedua itu? Batasan tasawuf. Iya, batasan tasawuf. Pertama itu harus kita pahami, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perlu ada usaha dulu dari manusia. Baru Allah nanti memberikan tingkatan-tingkatan ya seperti tadi. Dia tidak ada misalnya, tidak ada langsung datang dari begitu saja. Misalnya tingkatan mahabbah tadi itu, ya tingkatan mahabbah. Tingkatan mahabbah itu tidak bisa didapatkan ketika kita tidak membiasakan diri untuk menebarkan cinta, kasih sayang pada ini yang lain. Dan kalau mahabbah itu bisa bercerita, Rasulullah SAW mengatakan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu yahi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah orang itu dianggap mencintai seorang kalau cintanya itu masih dikalahkan pada orang itu cintanya kepada dirinya sendiri. Ada juga ulama ulama sufi ditanya sama, dan cinta itu tidak bisa mendua, ya tidak bisa mendua. Jadi ada ulama sufi, saya lupa namanya, ditanya sama anaknya itu masih anak yang masih kecil lah. Katakan, Abah punya hati ya? Punya cinta? Punya. Abah mencintai Allah? Iya. Abah mencintai juga saya? Iya. Langsung anaknya berkata, bagaimana mungkin Abah orang itu mencintai lebih dari satu sementara hatinya cuma satu? Artinya bahwa nanti dikatakan cinta itu kalau tidak terbagi. Kan ada biasa mengatakan separuh hatiku di sini, separuh hatiku di sini. Tidak bisa itu, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau mengatakan urutannya itu boleh. Misalnya mencintai Allah dulu baru mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan
Orang dikatakan sampai ke mahabbah ketika dia mengutamakan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada dirinya dan kepada manusia yang lain. Itu dikatakan mahabbah. Jadi tingkatan-tingkatan itu tadi diawali dengan tarbiyah, usaha, dan ada tingkatannya. Ada, ya. Saya bukan dalam posisi bertarekat di sini bahwa ada amalan-amalan tertentu, ada pembiasaan-pembiasaan tertentu, sehingga dari pembiasaan itulah sehingga Allah memberikan hidayah tingkatan. Dan perlu juga dipahami bahwa sebenarnya kemuliaan itu bukan kita yang punya, tapi Allah yang punya. Kadangkala orang itu tidak menyadari kalau dia sudah diberikan kemuliaan. Nanti orang lain beritahu, bilang, ternyata begitu. Oh begitu ya. Karena kenapa? Bukan dia hasil kerjanya itu. Bukan hasil kerjanya. Makanya wali itu ketika dia mengatakan saya wali, dicoret namanya itu. Dicoret. Misalnya dalam tingkatan tadi jiwa radia, kalau dia mengatakan saya ini dalam tingkatan radia, kan wali itu kan radia, sudah tingkatan jiwanya sudah radia. Ya, karena dia sudah panah sebenarnya, sudah panah, sudah terlebur dirinya. Sudah terlebur, hampir dia tidak bisa terpisahkan antara sifat tertentu Allah dengan sifatnya dia di situ. Dia lakukan. Terlebur dia. Tapi di sisi lain ketika dia misalnya mendapatkan pujian atau diberitahu, dia mengakui diri, maka dia ya, di situ dia langsung turun di level lagi mutmainnah lagi. Karena level mutmainnah itu tadi adalah level di mana dia sudah tahu dan pahami sampai sifat-sifat yang halus, misalnya musyrik apa, tapi belum bisa dia menghindarkan diri dari musyrik yang kecil. Misalnya begini, ada seorang diberikan kemuliaan oleh Allah, ya katakanlah salat tahajud kan tidak ada yang lihat tidak ada yang lihat tapi ketika kita ada dalam hati kita terbetik, kapan ya saya bisa sampaikan sama orang supaya saya itu salat tahajud? Kapan ya ada orang tahu kalau saya itu salat tahajud? Itu kan syirik kecil itu. Itu jiwa tingkatan mutmainnah di situ, ada di situ. Tapi dia belum bisa melepaskan diri dari situ. Dari syirik yang itu. Tapi kalau dia sudah radia itu sudah bebas itu. Seperti misalnya Al-Hallaj. Ya, ada itu sufi namanya Al-Hallaj itu. Di penjara, malam pertama dia hilang dari penjaranya, malam kedua ada, malam ketiga penjaranya yang hilang, malam ada itu sejarahnya itu kan cerita-ceritanya itu kayak ya, tapi lain dengan Siti Jenar. Kalau Siti Jenar itu kan makanya diakui bahwa itu kadang-kala musyrik, tapi tidak bisa juga dikatakan musyrik karena ada namanya tingkatan mardiyah. Radiatan mardia di situ itu sahatat namanya, sahatat. Kadangkala ada orang itu mengigau. Maksudnya mengigau begini. Bahasa yang keluar dari dirinya itu bukan bahasanya. Makanya itu kalau Siti Jenar mengatakan kau itu berhadapan dengan Allah, itu bisa saja dia tidak dikatakan musyrik ketika dia dianggap bahwa dia itu dalam tingkatan mardiyah. Dia bersahatat, mengigau dia. Dia kesurupan dia, tapi kesurupannya bukan dia yang kesurupi dia. Ya karena manifestasi dari sifat Allah itu. Yang kedua itu pertanyaan Bapak, saya kurang jelas Rabiatul Adawiyah, tapi kan saya karena sempat saya 10 tahun di sana. Dan saya ada sekitar 3 tahun mungkin saya tinggal di masjidnya itu, masjidnya Rabiatul Adawiyah yang ada di Raba'ah. Di Raba'ah, itu Raba'ah itu kecamatan Raba'ah itu di Mesir itu itu diambil dari Rabiatul Adawiyah, Raba'ah. Situ ada masjidnya. Jadi Rabiatul Adawiyah itu kan karena ya kalau Bapak mau tahu kan ada filmnya itu, ada filmnya. Jadi tidak perlu saya cerita, filmnya saja lihat. Jadi karena cintanya sama Allah, mahabbahnya sama Allah, ketika dia ada yang laki-laki, sebenarnya bukan laki-laki biasa itu yang suka sama dia.
Bukan, tapi katakanlah saudara seperguruannya dia, majelis zikirnya dia, ya, yang suka sama dia. Ditanya, apa yang kau suka dariku? Ya, karena dia sudah tingkatan mahabbah. Kalau orang sudah tingkatan mahabbah, tidak ada pun yang dia miliki itu miliknya. Ya, dia mengatakan matamu, dia cungkil matanya, dia bilang, ya ambil, kalau ini yang kau suka. Ya, cenderungnya mengatakan saya suka karena kamu karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia tidak. Dia tidak karena dia sudah mahabbahnya kepada Allah itu sudah di level tinggi. Dia lebih suka Allah daripada lawannya dia menyukainya. Jadi ketika dia tawari, apa sih yang kau suka sama saya? Seandainya mengatakan akhlakmu, mungkin dia tidak bisa. Serahkan akhlak bagaimana caranya. Tapi karena dia sebut yang material, ya, material karena mahabbah itu kan tidak material itu. Sehingga dia mengatakan, ya ambil mataku. Nah cungkil matanya itu. Nah cungkil matanya. Dan dia tidak punya lagi keinginan untuk berpasangan dengan ini karena sudah berada di level yang mahabbah tertinggi. Dia tidak ada lagi di situ. Bukan lagi, di atasnya lagi suhud itu. Di atas ma'rifah karena dia sudah mahabbah. Ya, kita kan biasa. Tapi kan tentu ini lain ini. Kalau kita itu kan bersuami istri itu kan ibadah. Ya, dalam konteks ibadah jasa dia. Tapi kan kalau Rabiat al-Adawiyah itu ibadahnya itu dalam konteks mahabbah. Mahabbah dia, konteks ibadahnya dia mahabbah. Ada juga ibadahnya orang makrifah, ada juga konteks ibadahnya tarekat apa dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak, tidak terlalu jelas tadi. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Oh iya Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Menarik sekali Ustaz penyampaiannya. Saya kira ini ilmu yang sangat luas ya Ustaz ya, dan mendalam. Mungkin pertanyaan saya, di mana bisa belajar memulai? Kenapa ini penting? Karena khawatir ya sebagai orang awam ya, sebagai umat yang belajar dengan ilmu yang dangkal, kita bisa terjebak kepada penafsiran, bahkan kepada praktek-praktek ibadah yang mungkin bisa menjerumuskan tadi. Seperti yang Ustaz contohkan tadi, Siti Jenar saja bisa dalam satu kondisi bisa ditafsirkan musyrik, bisa juga tidak kan, dalam sudut pandang yang berbeda. Nah ini orang awam ini tentu kan kita juga bercita-cita Ustaz, punya makam yang lebih bagus, lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dilihat dari penjelasan bahwa makam tertinggi itu sebenarnya kan kesempurnaan akhlak. Nah, mungkin kita tidak bisa atau sampai ke sananya dalam waktu kapan, tapi dalam usaha ke sana ini jangan sampai kita salah jalan gitu Ustaz. Meniti jalan tasawuf ini jangan sampai kita salah masuk pintu. Sehingga prakteknya kita terbawa kepada ritual-ritual yang mungkin tidak sejalan dengan syariat gitu ya. Nah itu Ustaz, penyampaian pertanyaan saya. Mungkin bisa dikasih arahan memulainya di mana dan dari mana gitu, atau mungkin ada referensi yang bisa disebutkan. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan inti pertanyaannya tadi ya, bagaimana cara ya sebagai orang awam ya. Kata tadi tidak terlalu jelas juga kedengarannya. Jadi pertama bahwa pentingnya tazkiyatun nafs itu pertama bahwa kita ini sebenarnya adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dan Allah itu adalah maha suci, dan nafsu itu cenderung menjauhkan kita dari Allah ya, dan tidak mungkin sesuatu yang sifatnya kotor bisa menyatu dengan yang suci. Yang suci saja belum tentu bisa menyatu dengan yang maha suci. Itu yang pertama. Yang kedua, tazkiyatun nafs itu perlu bagi kita. Pentingnya dalam kehidupan kita bahwa bahagia tidaknya orang itu amat tergantung dengan bagaimana dia bisa mengendalikan nafsunya. Misalnya begini, sederhana saja. Kita ini kan pegawai, misalnya di Tonasa.
kalau kita melakukan sesuatu hanya semata untuk misalnya, ya mohon maaf ya, contoh gini, mungkin tidak ada itu. Mau mendapatkan prestasi, misalnya prestise ya dari atasan, atau misalnya mau kita dapat pujian, ya, sehingga kadangkala itu bergejolak sekali itu, kadangkala melebihi dari tindakan. Tapi kalau kita melakukan apa adanya bahwa ya ada yang melihat, tidak ada yang melihat, ya, berhasil tidak berhasil bukan kita. Yang jelas kita hanya melaksanakan sesuai dengan tata tertib yang telah diaturkan oleh job description yang telah dikasih itu bagian dari bagaimana membersihkan diri dari situ, ya. Yang ketiga, bahwa karena nafsu itu cenderung menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu ada namanya pertobatan. Kita selalu melakukan introspeksi. Apakah kita ini sudah menjauh atau tidak? Tidakkah misalnya kita ini terlalu mengejar produksi tanpa memikirkan dampaknya, ya, dampaknya. Ya, itu kan semua itu begitu tuh. Jadi misalnya penjual, kalau misalnya dia menjual hanya semata untuk bagaimana mendapatkan keuntungan, itu masih belum bersih jiwanya itu, bersih. Tapi kalau dia bagaimana dia menjual dengan maksud misalnya, ya oke lah kalau sudah ada untung lumayan sedikit, yang penting bagaimana kita bisa supaya yang kita jual itu orang bisa menikmatinya karena dia butuhkan. Itu berarti sudah ada yang intinya bahwa apa yang kita lakukan itu bagaimana bisa memberikan dampak seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada orang lain, lebih-lebih pada diri kita sendiri. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan batasan. Khairukum anfa'ul linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, bukan memberikan manfaat pada diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan tindakan dan tindakan itu kira-kira memberikan manfaat pada orang lain, bukan terus pada diri kita sendiri, maka di situ sebenarnya sudah mulai kita masuk dalam level bagaimana mentazkiyah itu diri kita, karena kita sudah bisa mengendalikan sekian banyak sifat-sifat yang tidak terpuji, yang tidak seharusnya kita miliki selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu, mohon maaf kalau tidak benar. Baik, saya rasa sudah cukup 3 pertanyaan untuk episode hari ini seputar tazkiyatun nafs dalam sudut pandang tasawuf modern. Semoga bermanfaat yang telah kita pelajari diskusi pada hari ini, dapat bermanfaat dan membawa berkah pada kita semua. Terima kasih telah mendengarkan episode pada hari ini. Jangan lupa untuk penonton dan rekan-rekan yang ada di luar sana untuk like dan sebarkan ke teman-teman tentang keluarga kita agar kita dapat menyebarkan ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini. Dan saya ingin mengingatkan juga pada podcast selanjutnya itu pada hari Selasa, Rabu, Kamis setelah pada zuhur jam 1. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta dimohon kesediaannya karena sebentar lagi akan diumumkan penganugerahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nominator yang terpilih untuk kategori tahfiz. Yang pertama dengan nomor urut 1 Halimah Nur El Ain. Dimohon untuk naik ke depan. Selanjutnya nomor urut 49 atas nama Ahmad Jaisi Arazi. Silahkan maju ke depan. Selanjutnya nomor urut 16 Andi Asila Askia. Silahkan maju ke depan. Selanjutnya nomor urut 56 Jinan Altafunisa. Selanjutnya nomor urut 20 Sania Fatana. Nomor urut 24 Siti Fatimah As-Sahra Rusdi. Nomor urut 54 Haura Nasifa Lutfi. Ini.